Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asri Mulyani dari kelas Sejarah B angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 7 bagian subbab 19 tentang globalisasi. Nah, menurut Atlas Gunder Frank Atlas 1993 misalnya, pendiri perjuangan untuk sistem dunia berskala global dimulai pada zaman perunggu dengan munculnya negara-negara kota di Mesopotamia Selatan atau Irak modern di mana pertanian intensif, proto-industri, dan pertumbuhan kompleksitas perdagangan regional mengarah pada penemuan sistem tertulis pertama dan kekaisaran Mesir yang mempunyai irigasi yang pada puncaknya meluas ke utara hingga Suriah modern dan hingga ke selatan hingga Republik Sudan atau Gir dan Stopford. Sebaliknya, sosiolog terkemuka Immanuel Wallerstein percaya bahwa tatanan global kontemporer mencerminkan perubahan struktur dimulai pada awal masa kolonial ketika negara-negara kapital perekonomian dunia pertama kali mengakar. Bagi Wallerstein, munculnya sistem dunia global pada dasarnya merupakan proses spasial di mana negara inti mampu berkembang secara ekonomi dan politik, biasanya memulai interaksi surplus dari negara-negara pinggiran. Daripada melihat teori yang berbeda ini, globalisasi sebagai hal yang pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Hopkins menunjukkan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda, termaksud ekspansi kuno, proto-modern, dan pasca-kolonial. Dilihat dari sudut pandang ini, karya Gunder Frank menekankan pada apa Hopkins menyebut globalisasi kuno, sedangkan istilah proto-globalisasi secara lebih akurat menangkap penekanan Wallerstein pada isu globalisasi, pembentukan hegemoni Eropa Barat setelah penjajahan dari dunia baru bagi yang lain, seperti konglomerat Eropa usaha kolonial di dunia baru, atau sebuah rezeki nomplok ekologis, atau lebih tepatnya subsidi ekologis yang menghilangkan kebutuhan akan hal tersebut, mengelola lahan secara intensif bersamaan dengan kecelakaan geografi cadangan batubara yang sangat besar di dunia lama, atau terkadang sangat besar revolusi energi digabungkan untuk melahirkan karakter ekonomi global yang sesungguhnya, terutama disebabkan oleh perbedaan besar sejak tahun 1750 antara Eropa dan Asia Timur atau Pomerat. Dalam karya Enrique Dunsal, silsilah yang unik, globalisasi adalah hasil dari konteks refleksif baru, kesadaran yang melihat Eropa menyusun kembali dirinya sebagai pusat dari suatu hal yang baru, paradigma planet dimungkinkan oleh penemuan Ari dari dunia baru adalah Amerigo Vespuccio pada tahun 1503 yang pertama kali menduga Spanyol sebenarnya telah menemukan benua pertama itu ada pemeratakan dunia. Lalu fokus pada asal muasal globalisasi dapat menggabungkan tujuan kita aspek lain dari proses yang memerlukan pengawasan berkelanjutan. Dalam suatu seri publikasi Van Vleck B. Steger menyebut perhatian pada dimensi ideologis globalisme. Steger menyarankan menuju bahwa teori-teori globalisasi seringkali didukung oleh teori-teori yang kuat
Klaim normatif ini termaksud meyakinkan bahwa globalisasi adalah sinonim terkait dengan pertunjukan ekonomi yang paling baik difasilitasi oleh liberalisasi pasar. Kedua, meskipun globalisasi dapat mempercepat atau memperlambat kemajuan, tidak dapat dielakkan. Dan searah ketiga, memanfaatkan globalisasi. Setiap orang terakhir seringkali diasumsikan bahwa globalisasi memajukan dunia. Penyebaran demokrasi dan kebebasan dilihat seperti ini. Interpretisasi globalisasi menjadikan kita sebagai subjek, menghasilkan sistem asumsi yang ikuti dan diinginkan. Dengan kata lain, globalisasi menjadi inspirasi masyarakat. Yang kedua ada globalisasi dan hegemoni neoliberal. Dalam beberapa pandangan, globalisasi hanyalah sebuah sarana presentasi nilai-nilai barat sebagai kebaikan universal dan inspirasi bersama neo-Amerika. Filsuf konservatif Francis Fukuyama berpendapat bahwa jatuhnya tembok Berlin dan runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya segalanya. Alternatif yang layak untuk kapitalisme pasar bebas. Dalam pandangan Fukuyama, saya telah mencapai titik akhir alaminya dan masa depan akan segera tiba lebih dari masa kini. Kekuatan buku Fukuyama sepenuhnya menangkap suasana kemenangan pasar bebas yang mendominasi diskusi tentang perubahan global pada tahun 1980-an dan memainkan peran formatif dalam hal ini, mendefinisikan ambisi global Amerika Selatan dalam beberapa dekade berikutnya. Meskipun prinsip pasar bebas telah lama dianggap sebagai ciri khas kebijakan luar negeri Amerika, yang tiba-tiba runtuhnya Uni Soviet memungkinkan Amerika Serikat untuk menentukan posisi strateginya sendiri. Prioritas sebagai nilai-nilai universal dalam artian ini adalah keamanan nasionalisme dipetakan ke dalam lingkup global yang diperebutkan itu. Naturalisme dunia pertama ditegaskan melalui materi dan diskursus penaklukan sivil dari kedua institusi pemerintah, mempengaruhi perekonomian global. Organisasi Perdagangan Dunia, Dama Moneter Internasional, dan Bank Dunia hanya sedikit kebijakan ekonomi atau pasar bebas. Privatisasi monetarisme keuangan, deregulasi pertumbuhan, dan berfokus pada ekspor, privatisasi aset publik, dan kemunduran negara kesejahteraan yang mempunyai jejak Amerika Serikat. Kepentingan nasional dan ditegakkan secara global melalui arbitrase hukum dan utang perbudakan, sedangkan Hollywood, periklanan korporat, MTV, dan berbasis web media menjadikan Amerika sebagai hegemon budaya, sebagai superkultur, serta negara adikuasaan, sebuah bangsa yang keyakinan dan nilai-nilainya tidak diragukan lagi. Mendefinisikan gate global yang terkait ada anti-globalisasi dan ketidakpuasan. Gerakan populis awal ini terkadang secara kolektif disebut sebagai globalisasi dari bawah, merupakan pendahuluan penting bagi kebijakan mengakarkan gerakan-gerakan yang menantang kekuasaan kapitalisme global saat ini. Eksperimen terhadap sumber-sumber kesenjangan kontemporer ini dapat digunakan istilah Adam Smith dan Nigel Street, mencakup segala hal mulai dari makanan, kedaulatan, open source, dan boikot konsumen terhadap transaksi keuangan, pajak, perusahaan kooperatif, inisiatif pembangunan masyarakat adat, dan penghidupan yang berkelanjutan. Praktik-praktik heterogen seperti ini seringkali terjadi bersatu dan diberi label gerakan anti-globalisasi, tetapi sebagai Amartya Sen dengan tepat menunjukkan krisis anti-globalisasi diakui
mungkin merupakan gerakan moral yang paling mengglobal di dunia. Hari ini bukti jika diperlukan bahwa gagasan Fukuyama bahkan saat ini adalah suatu kondisi yang secara ideologis tidak ada alternatif lain termotivasi dan tidak mewakili arus balik yang menghalangi melawan kekuasaan hak istimewa dan ketidakadilan yang beroperasi di seluruh dunia. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Adapun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih.